A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan. Hanya dengan pertolongan Allah yang Maha Luhur, Maha Agung. Dan insya Allah kita mendapatkan rahmat Allah sebagai anugerahnya, yaitu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para waliullah, ayah bunda kita, guru-guru kita, ulama alim, dan kita yang hadir semua beserta keluarganya, insya Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadiran jamaah santri pengajian Sabtu, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja. Dan hari ini kita akan membuka surah At-Tariq, ya. Dan insyaallah kita akan tampilkan mukharijil huruf, ya, tajwid atau istilah lain tahsin, terjemah perkata. Semoga manfaat dan para jemaah setia, ya. Insyaallah kita mulai dengan pelajaran pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu, nunnya ada tasdid, harus digunakan, ditahan dan mendengung. Gitu ya. Innahu, ini mad silah qasirah. Biasanya barisnya terbalik, ya. Gitu ya. Mad silah qasirah dipanjangkan 2 harakat. Kenapa sebabnya? Karena di nun itu baris berdiri, gitu ya. Ya, kemudian ini dhammah, gitu ya. Jadi 2 harakat. Innahu, gitu ya. Kemudian ain, jangan tertukar dengan hamzah, ya, atau alif, ya. Jadi ala, gitu ya. La-nya mad tabi'i. Raj'ihi, jimnya qalqalah sughra.
Raj'ihi, jangan raj'ihi, salah. Tapi yang betul raj'ihi, berjalan, ya. Hi-nya masilah qasira. Karena di sini barisnya kasrah, ya. Jadi tidak ada huruf yang mati gitu ya. Laqadir, kopnya adalah mad, dipanjangnya satu alif atau dua harakat, ya. Qaf alif fathah, ya. Kemudian di sini rohnya harus talqif tipis, laqadir, gitu ya. Laqadir, gitu ya. Paham ya? Kita terjemahkan ya. Innahu, ya. Sungguh dia. Innahu, sungguh dia. Ala atas, ya. Raj'i, mengembalikan. Raj'i, mengembalikan. Laqadir, benar-benar berkuasa. Laqadir, benar-benar berkuasa. Ya, kita lanjutkan ya. Yauma tublas sarair. Ya. Yauma, yaum tulin atau harap lin, jangan yau tapi yau, ya. Yauma, gitu ya. Yauma. Kalau kita mau wakaf di sini, maka ini menjadi mad lin. Yaum, gitu. Iya, ya. Jadi di sini jadi boleh panjang 2 harakat, 4 harakat. Bahkan yang mengatakan 6 harakat kalau di wakaf di yaum, gitu ya. Tapi ini kan bukan ada tanda wakaf. Kalau tidak di wakaf itu di yaum. Yaum adalah lin atau harap lin, ya. Tublah, ya. Tublas sarair. Tublah, bahnya adalah kol. Tublah, jangan tublah, jangan, tapi tublah. Tublas sarair. Alif lam sam, karena di sini huruf sam sia. Sin adalah huruf sam sia. Tandanya ada tasdid, gitu ya. Jadi bacanya gimana? Gitu. Maka alif lamnya dilebur, gitu ya. Dilebur, gitu ya. Gitu. Bacanya gimana? Huruf samsiah. Jadi idgham samsiah, gabung, gitu ya. Tublas sarair. Rohnya adalah dipanjangkan 4 sampai 5. Namanya mad wajib muttasil. Tetapi kalau ini tidak ada hamzah di sini, gitu ya, maka saronya menjadi mad tabi. Kenapa berubah menjadi mad wajib muttasil? Karena di dalam satu kata atau satu kalimat ada hamzah. Saroir, rohnya harus tipis, gitu ya. Kita terjemahkan ya. Yauma, pada hari. Yauma, pada hari. Tublah, dibuka. Tublah, dibuka. As-sarair,
Ya. As-sarair apa coba? Rahasia. Rahasia. Sarair itu rahasia. Tadi udah sampaikan di tartib ya. Tartib ya. Udah jelas ya. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wala nasir. Gitu ya. Pama ya. Fa ya. Fa huruf ham fa ya. Bukan pa tapi fa ya. Ma-nya mato, mim alif patah ma ya. Ini alif ya. Pama mato bi dua harkat ditahan, dua harkat, dua ketukan, satu alif gitu, atau dua harkat. Lahu ketemu lagi masilah qasira, dipanjangkan dua harkat, satu alif, dua ketukan ya. Min quwwatin gitu ya. Minnya ini ikhfa. Ikhfa'an ikhfa'an ya. Kenapa jadi ming gitu ya. Ming gitu. Jadi di sini harus dimainkan kalau qari. Min quwwatin wala nasir. Ini adalah ifa'at kuwatin. Di sini ada huruf, ada tasdid, maka harus ditekan. Jadi kuwatin. Jangan kuwatin, tapi kuwatin seperti gini. Iyaka. Kalau iyaka kan salah. Iyyaka na'budu gitu ya. Wa iyyaka nasta'in. Salah terjemahnya nanti. Gitu ya. Jadi min quwwatin. Qafnya ada tasdid. Min quwwatin wala nasir. Ini adalah ya kasrah taib. Di depannya ada wa, maka idgham bi guna ya nun mim waw yanmu. Hurufnya itu idgham bi guna itu yanmu ya nun mim waw. Jadi di sini harus apa? Didengungkan min quwwatin wala nasir. Ditahan dua harkat, tiga harkat atau tiga ketukan. Wala lanya manto, nanya manto, sir, sod ya, sod, coba, sod, lidah bawah, tempelkan di lidah, di gigi bawah, sod, ininya jangan monyong, jangan sod gitu ya, sod, salah itu, sod, ihdinas sirah. Memang anginnya rada tertahan tapi keluar sedikit, namanya ruham. Ini berbeda ya. Kalau sin itu deras anginnya, atau sin kecil deras. Kalau sad rada ditahan anginnya. Ihdinas sirah ya. Nasir gitu ya. Enak didengarnya juga. Wala nasir ya. Kita terjemahkan ya.
Fama, maka tidak ada. Fama, maka tidak ada. Lahu, baginya. Lahu, baginya. Ya, kata tidak ada ini untuk pelengkap supaya pas ke sini, maka tidak baginya, gitu ya. Min, dari, ayo bersuara, min, dari. Kalau kita belajar bersuara, dia akan cepat menangkap, gitu ya. Anak-anak yatim, fakir miskin umur berapa? Anak kelas 1, kelas 2. Kamu kelas berapa? Kelas 1 udah bisa menerjemahkan. Kenapa? Disuruh teriak. Gitu ya, disuruh teriak. Gitu. Kalau baca Quran mah ada 2 sih cara. Satu jahar, satu sir. Ada juga baca Quran gitu. Untuk zikir satu ini bisa saja dengan menahan napas, gitu ya. Tapi yang terbaik membaca itu menahan napas. Kalau tidak ngambil napas, tanafus kurang bagus, gitu ya. Dan pahalanya lebih besar, gitu ya. Sama dengan mengucapin la ilaha illallah, sampai Allah memberikan kepada kita kalimat la-nya dipanjangkan, mankola, la-nya dipanjangkan, gitu ya. Apa tuh? Kan? Zaimur pasir. Apabila mengucapin kata la ilaha illallah, la-nya dipanjangkan, maka 4.000 dosa dihapus oleh Allah, diampuni. Kalimat la itu luar biasa. Orang jahat selama 80 tahun atau 70 tahun, 40 tahun dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah, maka dosa yang lalu diampuni. Apabila orang itu ateis misalnya, apabila beragama lain masuk Islam, ya. Umar bin Khattab juga kan pernah membunuh anaknya waktu sebelum masuk Islam. Karena zaman dulu kalau punya anak itu wibawanya turun kalau punya anak perempuan. Namanya zaman jahiliyah, gitu. Maka Umar itu sering nangis dengan peristiwa itu. Setelah bertemu dengan Rasulullah, bukan bertemu memang, Rasulullah menyampaikan sebagai Rasul Allah, nangis terus, menyesali dan masuk Islam. Setelah masuk Islam, ya diampuni semua dosanya, gitu ya. Dan yang paling ditakutkan oleh neraka adalah kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah tidak boleh masuk neraka. Dan yang paling didamkan, dikagumi, disenangi, kemudian sangat dirindukan surga dengan orang kalimat la ilaha illallah. Makanya orang begitu zikir pada lari, karena setan ngumpul menggoda kita habis-habisan. Pada kalimat la ilaha illallah 4.000 dosa besar diampuni. Bagaimana kalau 1.000? Begitu zikir kabur, oh itu kegoda setan namanya, gitu ya. Itu hebatnya. Bapak mau naik haji nih, begitu naik mau berangkat, ilahi anta maksudi wa ridho kama qulu bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ambil nafas. Terus mata ini tatap ke latifatul qalbi. Latifatul qalbi, mata ke mata.
Ngucapin Allah, 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 Allah. Tidak boleh bergerak, lidahnya harus ditekuk ke atas. Dosa bapak berguguran. Itu zikir yang paling hebat, ya. Kalau tadi la ilaha illallah itu bersuara keras, jahannam. Kalau yang tadi ditahan khofi, itu zikir. Ingin menghapus dosa, itu tunduk patuh kepada orang tua, cinta sama guru, sayang sama istri, sayang sama anak. Apalagi ditambah sedekah. Luar biasa. Udah sampai mana sini tadi? Iya. Kemudian sekarang baginya tadi ya. Dari kuwatin. Ya, kekuatan. Kuwatin. Kekuatan. Wala dan tidak. Wala dan tidak. Nasir. Ya. Nasir. Seorang. Iya. Seorang apa? Penolong. Jadi ya, nasir. Seorang penolong. Teruskan. Was-samaa'i dzatir rajj. Ya. Was-samaa'i dzatir rajj. Ya. Was-sama ini alif lam sam sia. Ya, ini dilebur alif lamnya karena di sini ada huruf sia, tandanya di sini ada tasdid. Jadi wassama, gitu ya. Itu namanya samsia, di idgham samsia, gitu ya. Ma sama dengan tadi nih ya. Jadi ini muad wajib muttasil, panjangnya 4 sampai 5 harakat, gitu ya. Ya. Kenapa? Karena ini mad tabi'i, di dalam satu kalimat ada hamzah, maka berubah menjadi dari mad tabi'i menjadi mad wajib muttasil, ya. Zati, zanya mad tabi'i. Mad tabi'i itu 2 harakat tahan, gitu ya. Mad tabi'i itu 2 ketukan boleh ya, atau 1 alif. Sama di sini juga alif lam sam sia, karena roh huruf sam sia. Jadi gimana? Zatir raja, gitu ya. Jimnya adalah kola. Ainnya tidak boleh dihilangkan. Nggak boleh misalnya datir raja. Raja salah, zatir raja ain ya di sini ya. Ini wakaf apa ya? Ada yang mengatakan wakaf salah, gitu ya. Ini wakaf, jadi raja, gitu ya. Udah jelas ya, itu ya. Wa'dan as-samai, langit. As-sama, boleh. As-sama boleh. As-samai boleh. Langit. Zati, yang mempunyai. Zati, yang mempunyai. Gitu. Ar-raja, air hujan. Ar-raja, ya, air hujan, gitu ya. Kita teruskan. Wal ardi dzatil sad, ya. Wal ardi
ada ainnya. Jangan dihilangkan ainnya. Kalau dihilangkan ainnya salah terjemahnya. Gitu ya. Ini alif lam Qamariyah, karena lam huruf Qamariyah. Wal ardi, ra-nya ditafhimkan jadi wal ardi, wal ard. Ya, jangan wal ardi tapi wal ardi ya. Ra-nya tafhim itu tebal ya, tebal gitu ya. Itu wal ardi. Zati-nya matobi ya. La alif patah la. Datil sadr alif lam samsiyah, karena sad huruf samsiyah, bacanya idgham samsiyah. Sadr ininya dalnya adalah qala. Di sini ainnya sukun, ada dua sukun. Caranya dua-duanya tidak boleh dihilangkan mengucapkannya. Jadi datil sadr, datil sadr. Coba. Nah, gitu ya. Kita terjemahkan ya. Wal ardi dan bumi. Wal ardi dan bumi. Zati yang mempunyai sama dengan itu, yang mempunyai, ketemu di mana saja. Kalau dati atau wal ard sama terjemah. Maka menterjemahkan Al-Quran itu gampang, karena banyak berulang-ulang. Allah itu ada berapa di dalam Al-Quran? Ard itu, wal ard itu banyak berapa? Gampang. Kalau kita sudah sanggup menterjemahkan 2 juz saja, udah terbayang Al-Quran, gampang ya gitu. Dan kita harus belajar benar, Al-Quran makhluk firman Allah, dikirim untuk manusia ya, untuk dihafal, barokahnya untuk semua makhluk. Harus hafal. Apalagi suratul Fatihah. Maka kita belajar di sini. Kalau saya niatnya ikhlas, lillah billah lir rasul bir rasul, semata-mata ibadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Namanya mencari keridhaan Allah itu adalah ilmu yang paling tinggi. Semua di dalamnya termasuk. Kalau udah mencari keridhaan Allah, apa tuh? Pengampunan, berkah, kesehatan, keselamatan, ridha Allah. Semata-mata ibadah kepada mencari ridha Allah. Itu ingetin tuh. Ya. Kemudian kita ngaji di sini dari maghrib sholat berjamaah. Setelah maghrib kita sholat ta'lim, belajar. Kemudian sholat isya, belajarnya Al-Quran lagi. Pertama kali Rasulullah itu Al-Quran yang dititipkan Allah. Kita ikut. Dosa sebesar apapun, kalau kita belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, apalagi waktu maghrib sholat, kemudian ba'da maghrib ta'lim, sholat lagi, ya Allah, dosa apa yang tidak bisa diampuni? Ya, belum lagi dihitung huruf per huruf. Semakin nilainya tinggi, semakin tinggi pahalanya. Minimal 10. Coba bayangkan. Belum irama. Irama itu kan nagom. Nagom itu sunnah. Sunnah itu ada nilainya. Belum lagi kita duduk. Akhlak ini, menghadap kepada pengajar, itu akhlak. Luar biasa. Ya. Mau apa lagi? Jangan di waktu ngaji nyari kesempatan, datangin undangan, datangin itu ini segala. Kesini dulu, undangan mah bisa sebelum maghrib, bisa setelah isya. Itu ini kan. Maka saya tegas kepada anak-anak,
2 kali nggak ngaji karena apa? Undangan keluar. Kenapa? Yang mau ngaji anak-anak yatim, fakir miskin, yatim piatu banyak, ratusan. Cuman abang batasi 20. Kenapa? Itulah kesanggupan ini. Mudah-mudahan didengar sama orang-orang yang banyak uang yang triliunan, ngirim ke sini 1 miliar membuat anak-anak. Oh, iya, ibunya dikasih modal. Ya Allah, luar biasa. Itu ya. Benar. Nih dengerin. Abah titip anak yatim, ini uang untuk anak yatim, dikasih 1 miliar. Wallahi saya tidak akan ngambil sedikit pun kalau ada kalimat itu. Dan ada uang nih yang dikasihkan anak-anak, wallahi saya serupiah pun nggak pernah ngambil. Kenapa? Kalau saya iseng nggak bakal ada yang percaya. Muter sana muter sini nyari uang, abah mah nggak pernah. Inilah amanat ayah ibu saya, kakek saya, abah Anom, gitu ya. Abang nggak mau ngajar kalau nggak ini, nggak ada yang nggak makan di mana-mana juga. Ada yang ngundang abah di Cilengsi, di Bogor, di Bandung, ngundang. Siapkan makan, jangan pikirkan amplop buat abah. Tapi berangkatnya sama kembalinya bayar dengan Grab misalnya. Itu. Guru abah siapa? Kiai Haji Mehmet Junaid diajak ke Tasik, yang mau dibayar Kiai Mehmet Junaid, sekarang udah almarhum. Ya, itulah. Gitu ya. Dari mana abah? Dari cara lain. Mungkin abah urusin sertifikat orang, ngujelun tanah orang, kemudian urusan-urusan lain banyak yang bisa diselesaikan oleh abah. Gitu ya. Udah sampai di sini tadi? Udah diterjemahin belum? Iya. Wal ardi, dan bumi, Zati yang mempunyai afsani, tumbuh-tumbuhan. Ya. Kita teruskan lagi ya. Innahu laqaulun fasl. Innahu, nunnya ada tasdid, harus digunakan, harus dengung. Laqaulun, qaulun lin atau lain atau haraf lin sama. Laqaulu fasal ifa'in. Laqaulu fasal. Ya. Ini adalah, ini apa namanya? Di depannya ada fa. Ya. Ada patah tain, ada kasar tain, ini apa? Iya. Bukan yang ini nih, yang ini apa? Oh iya. Di sini ada fa, maka dibacanya ifa. Jadi laqaulu fasl. Laqaulu fasl. Fa, mengucapin fa. Lidah sama bibir mau ngucapin fa. Laqaulu fasl. Gitu ya. Ini shad, ini adalah tanwin. Ini mati. Ini mati, ada huruf 2 mati. Maka dua-duanya harus dibaca. Jadi falsel. Falsel. Jangan fals, tapi falsel. Kita cepetin ya. Innahu, sungguh ia Al-Quran. Jadi sungguh ia apa tuh? Al-Quran atau sungguh dia sama aja.
Ya, apa tuh pelengkapnya? Menerangkan Al-Quran. Jadi innahu sungguh ia Al-Quran. Laqaulun, coba. Laqaulun, benar-benar firman. Laqaulun, benar-benar firman. Paslun atau fasl atau paslun, ya, fasl, yang hak dan yang batil, pemisah yang hak dan yang batil. Jadi fasl, pemisah yang hak dan yang batil, itulah Al-Quran. Ya, Al-Quran apa? Pemisah hak dan yang batil, harus kita ketahui. Ya, jadi saya sampaikan kepada bapak-bapak, belajar dengan baik dan belajar kepada ahlinya. Jangan belajar bukan kepada ahlinya, ngaco. Sekarang ada YouTube, kalau dibaca, ya Allah Gusti, yang belum itu juga nerangkan segala, aduh ya Allah, belum tahu nahwu sharaf, belum tahu alat, nerangkan, aduh salah, gitu ya. Malu ngedengarnya juga, gitu ya, ngedengarnya juga. Baca kitab ngaco, gitu ya, kan malu. Oleh karena itu, yuk kita bergerak mulai sekarang, cintai Al-Quran. Titip Allah kepada Nabi, cintai Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.